Namaku Aisyah, 27 tahun. Saat ini aku sedang mengandung anak pertamaku, usia kandungan 8 bulan. Aku membayangkan masa-masa hamil akan diwarnai kebahagiaan, perhatian, dan cinta dari orang-orang terdekat. Tapi kenyataannya jauh dari semua itu. Sejak menikah, aku tinggal di rumah mertuaku di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Rumahnya besar, mewah, dan rapi, tapi dingin. Dingin bukan karena cuacanya, melainkan karena sikap orang-orang di dalamnya, terutama ibu mertuaku, Bu Ratna. Sejak awal pernikahan, ia tidak pernah menyukaiku. Katanya aku tidak selevel dengan anaknya, Fahri, yang bekerja di luar kota. Dia sering menyindir latar belakang keluargaku yang sederhana, mengatakan aku tidak punya apa-apa, bahkan memandang rendah semua yang kulakukan. Saat Fahri masih tinggal bersama, setidaknya aku punya tameng. Tapi sejak ia dipindahkan tugas keluar kota, aku harus menghadapi semuanya sendiri. Pagi itu, aku berdiri di dapur menyiapkan sarapan. Perutku sudah berat, kaki cepat pegal, tapi aku tidak bisa berhenti sebentar pun. Kalau aku terlihat istirahat, Bu Ratna pasti akan bicara pedas. Suara langkahnya terdengar memasuki dapur, lalu ia langsung berkomentar. Telurnya jangan gosong, yah, masak telur aja lama banget. Dasar lamban. Aku hanya menunduk. Maaf, Bu, sebentar lagi matang, jawabku pelan. Dia menghela napas panjang, lalu mendengus. Pantas aja dari awal aku gak setuju Fahri nikah sama kamu. Gak ada keahlian, gak cekatan. Kalau bukan karena kamu udah hamil, mungkin aku udah suruh Fahri ceraikan kamu dari dulu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Aku sudah sering mendengarnya, tapi rasanya tetap perih. Setelah semua makanan siap, aku menaruhnya di meja makan lalu kembali duduk di dapur. Aku mengelus perutku yang mulai bergerak, seolah bayi ini merasakan apa yang ibunya alami. Tiba-tiba Bu Ratna datang lagi sambil membawa ponselnya. Fahri telepon. Nih, ngomong sama suamimu, katanya ketus. Aku langsung mengambilnya. Halo, Mas? Suaraku bergetar, berharap bisa mendapat sedikit penghiburan. Tapi nada Fahri datar. Yah, maaf, bulan ini aku nggak bisa kirim uang. Lagi banyak pengeluaran di kantor. Kamu sama Mama pasti bisalah atur sendiri. Dadaku sesak. Mas, tapi uang belanja udah habis. Aku juga harus periksa kandungan minggu ini. Ada jeda singkat sebelum ia berkata, ya udah, minta dulu sama Mama. Nanti kalau ada, aku ganti. Lalu telepon terputus begitu saja. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan hampa sebelum mengembalikannya pada Bu Ratna. Ia tersenyum tipis seperti puas. Siang harinya, aku memberanikan diri untuk bicara. Bu, ini sudah waktunya periksa kandungan. Boleh saya minta uang? Dia langsung tertawa kecil penuh sindiran. Periksa kandungan? Kamu sehat-sehat aja kok. Bayi itu juga nggak apa-apa kalau nggak sering dibawa ke dokter. Aku mencoba menjelaskan. Bu, ini penting. Bayi harus. Udah, kamu pikir uang jatuh dari langit? Fahri bilang dia nggak ada uang. Kalau mau, jual aja emas kawinmu itu. Jangan ngarep dari aku. Potongnya tajam. Aku menahan air mata. Bu, itu kan pemberian Mas Fahri. Dan, cukup, bentaknya. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Cuma numpang, makan dari dapurku, listrik air dari kantongku. Udah hamil gede pun masih nyusahin. Aku ingin pergi ke kamar, tapi langkahku terhenti saat ia berteriak lagi. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat kamu di rumah ini. Bawa perut buncitmu keluar dari sini. Pergi ke orang tuamu. Aku tertegun. Bu, saya nggak punya uang. Orang tua saya di kampung juga. Aku nggak peduli. Pergi sebelum maghrib. Atau semua barangmu aku lempar ke jalan. Perutku mulai terasa nyeri. Mungkin karena tekanan emosi. Menjelang maghrib, aku duduk di tepi ranjang, memandang koper kecil yang sudah berisi semua pakaianku. Beberapa baju bayi yang baru kubeli juga ikut masuk. Meski hatiku berat, air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku bangkit perlahan,
mengangkat koper itu sambil menahan sakit di punggung. Saat sampai di pintu, Bu Ratna berdiri di sana. Bagus. Sekarang keluar. Jangan pernah balik lagi. Aku hanya melewatinya tanpa bicara. Malam mulai turun. Lampu jalan redup. Udara dingin menusuk. Aku berjalan tanpa tujuan. Hanya berusaha mencari tempat yang bisa memberiku perlindungan malam ini. Ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar dalam, penuh kekhawatiran. Aisyah? Ini aku. Aku terdiam, mencoba mengenali suara itu. Mas? Tanyaku lirih. Tapi bukan suara Fahri yang menjawab. Bukan. Aku orang yang mungkin bisa membantumu. Jangan takut. Tunggu di tempatmu sekarang. Aku akan datang. Jantungku berdegup kencang. Siapa orang ini? Kenapa dia tahu namaku? Malam itu, di tengah gelap dan dingin, aku berdiri memeluk koper sambil menunggu. Tak tahu apakah yang akan datang adalah penyelamat, atau awal dari masalah baru. Lampu jalan remang-remang membuat bayangan tubuhku memanjang di aspal. Udara malam begitu menusuk, membuatku memeluk koper erat-erat. Perutku semakin terasa berat. Sesekali bayi di dalam bergerak seolah ikut gelisah. Aku menatap ponsel di genggaman, memikirkan lagi suara tadi. Siapa dia? Bagaimana dia tahu aku sedang di luar rumah? Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Lampunya menyala redup, dan seorang pria turun dari dalam. Tingginya semampai, mengenakan jaket tebal. Wajahnya samar-samar tertutup bayangan. Dia berjalan mendekat. Langkahnya tenang namun mantap. Aku mundur setapak, memeluk koper lebih erat. Aisyah? Suaranya lembut, tapi jelas. Aku mengangguk ragu. Saya? Iya. Tapi, maaf, siapa Anda? Pria itu membuka sedikit jaketnya, memperlihatkan wajahnya di bawah cahaya lampu. Aku Arman. Kita pernah bertemu sebentar. Dulu, waktu kamu dan Fahri baru menikah. Aku, sepupunya Fahri. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Samar-samar aku teringat seorang pria yang datang di acara syukuran pernikahan. Duduk di pojok ruangan, tak banyak bicara. Kenapa? Kamu ada di sini? Tanyaku pelan. Arman menghela napas. Aku kebetulan lewat depan rumah Bu Ratna. Aku lihat kamu keluar sambil bawa koper. Wajahmu pucat. Jadi aku ikuti. Dan telepon kamu. Dadaku sesak. Aku diusir. Dia nggak mau aku di rumah lagi. Arman menatapku lama. Matanya teduh tapi penuh prihatin. Ayo ikut aku. Di sini terlalu dingin buat kamu. Apalagi buat bayi di kandunganmu. Aku sempat ragu. Dalam benakku, kata-kata Bu Ratna berulang. Tentang betapa aku cuma numpang hidup. Gak apa-apa. Aku bisa cari kos atau... Arman memotong. Kamu mau cari kos malam-malam, dalam keadaan hamil besar, dan gak punya uang? Tolong, percaya sama aku. Akhirnya aku mengangguk pelan. Dia mengambil koperku, membawanya ke bagasi mobil. Saat aku duduk di dalam mobil, hangatnya udara dari pemanas membuatku sedikit lega. Perjalanan itu sunyi, hanya terdengar suara mesin dan hujan gerimis yang mulai turun. Beberapa belas menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana namun rapi. Arman membantuku turun. Ini rumahku. Aku tinggal sendirian. Kamu bisa istirahat di sini sampai kamu siap memutuskan mau kemana. Aku melangkah masuk. Bau wangi kayu dan harum teh menyambutku. Meski sederhana, rumah ini terasa hangat. Berbeda sekali dengan rumah Bu Ratna yang mewah tapi dingin. Arman menyiapkan segelas susu hangat untukku. Minum ini dulu. Kamu pasti belum makan malam. Saat aku menyeruput susu itu, tiba-tiba emosiku pecah. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Maaf, aku gak tahu kenapa aku nangis. Ucapku tersendat. Dia duduk di kursi seberangku. Aisyah, aku tahu Mama Fahri memang keras. Tapi kamu gak sendiri. Kata-kata itu seperti selimut yang menutup rasa dingin di hatiku. Tapi di dalam diriku,
Rasa takut masih ada. Bagaimana kalau Fahri marah? Bagaimana kalau Bu Ratna mencari masalah lagi? Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Fahri tertera di layar. Tanganku gemetar saat mengangkat. Halo, Mas. Tapi yang terdengar hanya suara marah. Kamu di mana? Mama bilang kamu pergi seenaknya. Kamu tahu nggak? Kamu bikin malu keluarga. Air mataku kembali mengalir. Mas, aku diusir Mama. Aku nggak punya tempat. Kamu itu keras kepala. Seharusnya kamu minta maaf. Bukan pergi. Pulang sekarang juga. Sebelum aku sempat menjawab, Arman mengambil ponsel dari tanganku. Suaranya tegas. Fahri, cukup. Aisyah hamil besar. Dia nggak bisa diperlakukan begini. Dia butuh istirahat. Ada hening beberapa detik. Lalu suara Fahri terdengar lebih tinggi. Ini urusan rumah tangga aku. Jangan ikut campur. Arman menutup telepon tanpa bicara lagi. Aku terkejut. Tapi dia menatapku tenang. Kamu aman di sini, Aisyah. Percayalah, apapun yang terjadi, aku akan pastikan kamu nggak terluka lagi. Malam itu aku tidur di kamar tamu rumah Arman. Meski mataku terpejam, pikiranku penuh pertanyaan. Kenapa Arman mau repot-repot membantuku? Apa benar ini cuma karena dia merasa kasihan? Atau ada sesuatu yang belum aku ketahui? Di luar kamar, ku dengar suara langkah Arman di ruang tamu. Dia sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan tapi tegas. Aku nggak akan biarkan dia kembali ke rumah itu. Kalau perlu, aku akan ceritakan semuanya. Kata-kata itu membuat dadaku berdebar. Ceritakan. Apa? Aku menggenggam perutku erat-erat. Entah kenapa, aku merasa malam ini adalah awal dari rahasia besar yang akan mengubah hidupku. Pagi itu, cahaya matahari masuk lewat celah gorden tipis, menyentuh wajahku yang masih terasa berat setelah malam penuh tangis. Perutku semakin besar dan pegal, tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa sedikit aman. Dari dapur, terdengar suara peralatan memasak. Aroma nasi goreng menyusup ke kamar, membuat perutku yang kosong ikut berontak. Aku bangkit perlahan dan berjalan keluar. Arman berdiri di depan kompor, mengenakan kaos polos dan celana panjang santai, menumis dengan cekatan. Dia menoleh dan tersenyum. Pagi. Duduk. Sebentar lagi siap. Katanya. Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku masih ada rasa canggung. Kami nyaris tak pernah berbicara lama sebelum kejadian tadi malam. Kami sarapan berdua. Arman tidak banyak bertanya. Hanya sesekali menawarkan tambahan lauk atau minum. Tapi tatapannya penuh perhatian. Berbeda sekali dengan tatapan Bu Ratna yang selalu menghakimi. Setelah sarapan, aku duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Fahri. Tapi aku belum berani mengangkat. Pesan terakhirnya membuat hatiku semakin berat. Kalau kamu nggak pulang hari ini, jangan salahkan aku kalau aku lepas tangan. Aku memejamkan mata. Mencoba menahan air mata. Bayi di perutku bergerak lagi, seperti mengingatkanku bahwa aku harus kuat. Kalau kamu mau, kita bisa pergi keluar sebentar. Biar kamu nggak stres terus di rumah. Suara Arman memecah pikiranku. Aku menoleh. Ragu. Aku nggak enak ganggu kamu. Dia menggeleng. Kamu nggak ganggu. Aku justru senang ada teman di rumah. Kami pergi ke pasar pagi. Arman mendorong troli, sementara aku memilih sayur dan buah. Ada beberapa orang yang memandangku heran, mungkin karena perutku yang besar dan ditemani seorang pria yang jelas bukan suamiku. Aku mencoba tidak peduli, tapi tatapan-tatapan itu tetap menusuk. Di tengah pasar, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti mendadak. Seorang wanita bergaun elegan, Bu Ratna. Dia sedang membeli bunga. Wajahnya tersenyum pada penjual, tapi ketika matanya bertemu denganku, senyumnya hilang seketika. Aisyah? Suaranya dingin, namun terdengar jelas meski jarak kami beberapa meter. Aku membeku. Arman melangkah maju, berdiri sedikit di depan seolah ingin melindungi. Bu Ratna berjalan mendekat. Kamu sudah nggak punya malu, ya?
Pergi dengan laki-laki lain. Pamer perut besar di tempat umum? Pantas saja Fahri marah. Wajahku panas. Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku cuma... Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, Arman bicara tegas. Bu Ratna, cukup. Aisyah cuma belanja sayur. Saya yang ajak. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Mata Bu Ratna menyipit. Kamu pikir kamu siapa ikut campur urusan keluarga kami? Jangan kira aku nggak tahu. Rahasia kamu, Arman. Aku menoleh cepat, mencari arti di wajah Arman. Dia menatap Bu Ratna tanpa gentar. Kalau ibu tahu, berarti ibu juga tahu kenapa aku nggak akan biarkan Aisyah kembali ke rumah itu. Suasana di pasar tiba-tiba terasa sesak. Beberapa orang mulai memperhatikan. Bu Ratna mendengus, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri kaku, napasku pendek-pendek. Di perjalanan pulang, aku tak bisa menahan rasa ingin tahuku. Arman, tadi ibu bilang soal rahasia kamu. Maksudnya apa? Dia terdiam lama, fokus mengemudi. Nanti, Aisyah, ada waktunya kamu tahu. Tapi yang jelas, semua ini ada hubungannya sama keluarga kalian. Dan aku nggak mau kamu jadi korban lagi. Aku terdiam, tapi dadaku semakin penuh oleh rasa penasaran dan cemas. Rahasia apa yang disembunyikan Arman? Kenapa dia begitu melindungiku? Malam itu, sebelum tidur, aku sempat mendengar suara dari ruang tamu. Arman berbicara di telepon dengan nada rendah namun tegang. Aku sudah temukan dia. Dia nggak boleh balik ke rumah itu. Kalau perlu, aku akan bongkar semuanya, termasuk kenapa Fahri menikah dengannya. Kata-kata terakhir itu membuat tubuhku membeku. Kenapa Fahri menikah denganku? Bukankah karena cinta? Atau ada alasan lain yang selama ini disembunyikan dariku? Aku terbaring menatap langit-langit. Perutku terasa kencang. Bayi di dalam bergerak resah. Sepertinya aku mulai mengerti bahwa apa yang menantiku bukan hanya konflik rumah tangga biasa, tapi kebenaran pahit yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur, terus memikirkan kata-kata Arman di telepon. Kenapa Fahri menikah denganku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Arman sudah ada di dapur, membuat kopi. Saat aku duduk di meja makan, dia menatapku lama, seolah tahu aku ingin bertanya. Kamu belum siap dengar semuanya, katanya tiba-tiba. Aku menghela napas. Arman, aku sudah terlalu banyak kehilangan. Tolong jangan tambah aku dibuat bingung. Aku butuh tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Dia diam, mengaduk kopinya pelan. Baik, tapi kamu harus janji, apapun yang kamu dengar nanti, kamu akan tetap jaga kesehatan kamu dan bayi. Aku mengangguk. Jantungku berdetak keras. Arman mulai bercerita. Beberapa bulan sebelum kamu menikah dengan Fahri, perusahaan keluargamu sebenarnya dalam masalah keuangan besar. Ayah kamu berutang jumlah besar pada investor gelap. Salah satunya adalah orang yang punya hubungan bisnis dengan Bu Ratna. Aku membeku. Jadi, pernikahanmu dengan Fahri adalah bagian dari kesepakatan. Dengan menikah, utang keluargamu dianggap lunas. Itu sebabnya Bu Ratna nggak pernah benar-benar menganggap kamu bagian dari keluarga. Bagi dia, kamu cuma cara untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Air mataku mengalir tanpa sadar. Semua rasa sakit yang pernah kurasakan kini bertambah dengan rasa dikhianati. Jadi selama ini, Fahri menikah denganku bukan karena cinta. Arman menunduk. Aku nggak tahu soal perasaan dia. Tapi aku tahu kamu layak tahu kebenaran. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ponselku berdering. Nama Fahri muncul di layar. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya. Tapi sesuatu membuatku menekan tombol hijau. Di mana kamu? Suaranya terdengar dingin. Kamu pikir bisa kabur bawa anakku? Aku terdiam, mencoba mengatur napas. Aku nggak kabur. Aku cuma pulang sekarang. Kalau nggak, aku akan pastikan kamu menyesal.
potongnya. Lalu telepon terputus. Tanganku gemetar. Arman mengambil ponsel dari tanganku, mematikan suara deringnya. Dia nggak berhak mengancam kamu, katanya tegas. Siang itu, aku memutuskan keluar rumah sendirian. Aku butuh udara, butuh berpikir. Aku berjalan ke taman dekat rumah Arman. Duduk di bangku kayu, aku membelai perutku. Nak, Mama nggak tahu harus bagaimana. Tapi Mama janji akan lindungi kamu. Saat aku sedang melamun, seseorang duduk di sebelahku. Aku menoleh dan terkejut. Itu Bima, sepupu Fahri yang jarang sekali aku temui. Dia tersenyum tipis. Aisyah, aku tahu semuanya. Dan aku rasa, kamu harus hati-hati sama Arman juga. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyaku. Bima menatapku serius. Arman punya dendam lama sama keluarga Fahri. Aku nggak bilang dia jahat, tapi dia punya rencana. Dan kamu ada di tengah-tengahnya. Aku bingung. Tapi, dia menolong aku. Kadang orang menolong bukan karena peduli, tapi karena itu bagian dari permainan mereka. Jawab Bima pelan sebelum berdiri dan pergi, meninggalkanku dengan pikiran yang semakin kacau. Sore itu, aku kembali ke rumah Arman dengan hati yang gelisah. Di ruang tamu, aku melihat sebuah map coklat di meja. Entah kenapa, aku merasa harus membukanya. Di dalamnya ada beberapa dokumen, foto-foto Fahri bersama seorang wanita lain, salinan kontrak bisnis, dan fotoku saat pertama kali bertemu Fahri, lengkap dengan catatan tangan yang berbunyi, target tercapai. Tanganku gemetar memegang foto itu. Aku belum sempat menyimpannya ketika Arman masuk. Wajahnya berubah tegang melihatku memegang map tersebut. Kamu nggak seharusnya lihat itu, Aisyah. Suaranya rendah tapi tajam. Aku mundur selangkah. Apa maksud semua ini, Arman? Apa benar kamu cuma memanfaatkan aku? Dia menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Kamu salah paham. Semua ini untuk melindungi kamu. Tapi kalau aku jelasin sekarang, kamu mungkin gak akan percaya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di satu sisi, aku merasa Arman tulus melindungiku. Di sisi lain, kata-kata Bima dan isi map itu membuatku ragu. Dan di antara semua kebingungan itu, bayiku terus bergerak, seolah merasakan ketegangan yang membungkusku. Aku tahu, di hari-hari ke depan, rahasia yang sesungguhnya akan terungkap. Dan mungkin akan menghancurkan segalanya. Pagi itu hujan deras mengguyur. Udara dingin menusuk tulang. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi map coklat yang semalam sempat ku genggam. Pikiranku kacau. Kata-kata Bima terus terngiang, bercampur dengan tatapan tajam Arman saat memergokiku membaca dokumen itu. Arman belum bangun, jadi aku memutuskan memberanikan diri memeriksa isi map sekali lagi. Kali ini aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Surat elektronik yang dicetak. Isinya adalah percakapan antara Arman dan seseorang yang kusebut-sebut kenal, Bu Ratna. Kalimatnya singkat tapi menghantam keras. Tenang saja, dia akan tetap di bawah pengawasanku. Aku akan pastikan bayi itu lahir sebelum Fahri tahu semuanya. Tanganku gemetar. Jadi, selama ini Arman juga berhubungan dengan mertuaku? Tapi mengapa ia berpura-pura melindungiku? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya kaku. Kita perlu bicara, katanya singkat. Aku menelan ludah, menyembunyikan kertas itu di balik bantal. Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih curiga sama aku? Suaranya terdengar berat. Kalau aku mau mencelakakan kamu, dari dulu aku sudah lakukan. Tapi aku nggak akan bohong. Aku memang punya dendam pada keluarga Fahri. Dan kamu adalah kuncinya. Air mataku mengalir. Jadi selama ini kamu cuma memanfaatkan aku juga? Sama seperti mereka. Arman mendekat. Beda. Aku ingin kamu bebas dari mereka. Dan aku tahu satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan Bu Ratna. Aku punya bukti kejahatan mereka, dan kamu adalah saksi kuncinya. Aku terdiam. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menambah tegang suasana.
Tiba-tiba ponsel Arman berdering. Dia mengangkatnya. Lalu wajahnya berubah tegang. Mereka tahu kamu di sini. Fahri dan Bu Ratna sedang dalam perjalanan. Hatiku langsung berdegup kencang. Arman, aku nggak mau ketemu mereka. Tolong. Dia menatapku lama, lalu meraih tanganku. Kita harus pergi sekarang. Kami keluar rumah terburu-buru, menyusuri jalan becek. Namun, di ujung jalan, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalam, Fahri keluar dengan wajah marah, diikuti Bu Ratna yang menatapku seperti singa siap menerkam. Aisyah, masuk mobil sekarang, teriak Fahri. Aku mundur, memegang perutku. Tidak, aku nggak akan ikut kalian. Bu Ratna maju, wajahnya dingin. Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Bayi itu milik keluarga kami. Kamu cuma numpang melahirkan. Kalimat itu menusuk jantungku. Air mataku jatuh deras. Arman berdiri di depanku, melindungi. Dia nggak akan pergi kemana-mana. Dan kalau kalian mendekat, aku akan pastikan semua orang tahu kebusukan kalian. Fahri menatap Arman dengan amarah. Jangan ikut campur, men. Ini urusan keluarga. Aku sudah lama jadi korban urusan keluarga kalian. Sekarang giliran kalian yang merasakan, balas Arman tegas. Situasi semakin panas. Orang-orang mulai berkumpul, memperhatikan. Aku melihat celah, lalu berkata lantang agar semua mendengar. Mereka mengusirku saat aku hamil 8 bulan. Mereka anggap aku cuma alat untuk menutup utang keluargaku. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Wajah Bu Ratna memucat. Sementara Fahri tampak terguncang. Aisyah, apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya melemah. Aku menatapnya penuh luka. Kamu nggak tahu? Aku menikah denganmu bukan karena kita saling mencintai, tapi karena perjanjian kotor orang tua kita. Fahri menoleh pada ibunya. Ibu, ini benar. Bu Ratna mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan warga yang mulai mencibir. Di tengah kekacauan itu, Arman menarik tanganku. Ayo, ini kesempatan kita. Kami masuk ke mobil Arman dan melaju pergi, meninggalkan Fahri dan ibunya yang terjebak dalam tatapan sinis warga. Di perjalanan, aku hanya bisa memeluk perutku erat-erat. Air mataku bercampur dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali atas hidupku. Arman menatapku sekilas. Kita belum selesai, Aisyah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Aku menatap keluar jendela, melihat hujan mulai reda. Dalam hati aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu, apapun yang menantiku, aku akan menghadapinya, demi anakku, dan demi diriku sendiri. Kadang, keluarga bukanlah mereka yang terikat darah, tapi mereka yang datang dan menggenggam tangan kita saat semua orang meninggalkan. Perjalanan Aisyah mengajarkan bahwa kekuatan seorang ibu tidak bisa diremehkan, dan bahwa setiap luka bisa menjadi pijakan untuk bangkit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, tulis komentar untuk berbagi pandangan dan perasaan Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap luka punya kisah, dan setiap kisah layak didengar.